Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Rindu
Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeah.
Kita ganti pujian kita. Tuhanku Maha Besar. Haleluya Yesus. Kita mau pujian segala puji syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Buat penyertaan Tuhan yang selalu sempurna di dalam kehidupan kami. Kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami kembali beribadah pada pagi hari ini. Segala puji-pujian kami, hormat kami yakin dan percaya Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Semoga kami memberikan yang terbaik Tuhan kepada setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Tuhan memberkati supaya apa yang kami beri Tuhan boleh menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap Tuhan memberi dengan pengucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pada lihat. Terima kasih.
Mari kita berdoa untuk anak-anak yang ada di depan. Bapa dalam surga, tidak putus-putusnya kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu, Kau Allah yang baik. Sebentar Tuhan, anak-anak gereja anak yang akan pergi untuk beribadah, untuk memuliakan namamu, mari Tuhan Kau tolong. Kami memberkati seluruh anak-anak gereja anak yang ada di depan. Biarlah sejak kecil mereka boleh diarahkan, mereka boleh berjumpa dengan Yesus secara pribadi, supaya kelak mereka dewasa, mereka tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Memberkati seberapa pembina gereja anak yang ada, supaya dengan hikmat yang Tuhan berikan, mereka juga boleh menceritakan akan kebaikan Yesus secara pribadi untuk mereka tanamkan di dalam kehidupan anak-anak ini. Bapa dalam surga, kami serahkan ibadah gereja anak ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai mereka Tuhan sebentar dalam perjalanan yang ada, supaya mereka boleh tiba di pondok kembali tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah hari-hari. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum sebab berdoa. Kita angkat pujian. Rinduku
baik, kami sudah memuji, menyembah Engkau, bersorak-sorai untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Saatnya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pagi hari ini Tuhan, itu menyemangatkan untuk membentuk hati kami masing-masing. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus yang baik. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan, adalah firman yang berasal dari Engkau. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam firman yang disampaikan pada pagi hari ini, setiap orang yang lalu lalang di depan sana, banyak yang terselamatkan oleh Engkau. Bagi yang di rumah sakit juga Tuhan, mereka disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kita buka dulu maskernya. Sudah kenalkan siapa saya? Tuhan. Pagi hari ini saya mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan pada saya dan saya boleh memberitakan firman Tuhan. Ada yang dalam katanya nggak dengar suara yang benar. Emang saya suara beda. Suaranya sama apa enggak? Tapi pemberitaannya beda. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa beneran ya? Yes ya, benar ya. Kita memang menghadapi pandemi itu. Contohnya saya tuh pakai tongkat jadinya. Tapi saya yakin saya nggak lama dia pakai tongkat itu. Ya, kalau di rumah saya udah coba-coba jalan biasa. Cuma memang tahan aja kalau diri. Ya. Terima kasih buat jemaat yang suka mendoakan. Amin. Dan juga saya pribadi supaya saya tetap kuat dalam Tuhan. Pagi hari ini saya yakin jemaat Tuhan setia baca firman Tuhan, baca renungan, dan baca yang membuat kita berkarakter. Itu aja. Nggak yang muda, nggak yang tua, ya. Kita harus belajar menghadapi pandemi dari tahun 2020 ya, 20, 21, kita dikurung di rumah atau kita pakai segala macam begini, tapi kita tetap membaca firman Tuhan dan kita dapat berkatnya di dalamnya. Jadi nggak cuma nggak bisa deh, aku nggak bisa baca, aku nggak mau ini, nggak mau itu, terus kalau di rumah aja kita ngapain? Ya, puji Tuhan pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya. Terima kasih yang berkembala. Saya boleh ada pagi hari ini, saya boleh berdiri depan saudara, itu semua karena Tuhan. Kita akan baca judulnya membentengi dan menjaga hati kita. Kita boleh baca dulu dalam Roma 16. Kalau yang bisa lihat di sini, lihat aja. Roma 16 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Udah dapat semuanya? Amin. Kita baca dalam Roma 16 ayat 17. 2, 3. Nah, kita harus memastikan hanya Dia, hanya Tuhan yang dapat, yang bertakhta dalam hidup kita. Hanya Dia yang bertakhta dalam hidup kita, yang memerintah hidup kita, ya, yang memerintah hidup kita. Nah, tadi kita udah baca itu, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan
Ya, jadi ada juga yang bertentangan dengan pengajaran kita. Ya, saya nggak mau bilang orang siapa, tapi kita ada juga yang kayak gitu. Karena dia juga lagi cari kesempatan untuk menarik kita, untuk kita yang ini setia banget nih di Immanuel. Ya, saya mau tarik dia, bisa. Kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, terutama yang ada dalam diri kita adalah Roh Kudus. Itu ya pertama. Nah, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Ya, selama ini kita sudah terima pengajaran. Ya, nanti ada orang-orang yang bertentangan dengan kita, dia berusaha untuk menarik kita. Tapi saya yakin percaya, jemaat GPD Immanuel kuat di dalam Tuhan. Ada haleluya. 32 tahun, udah 32 tahun, udah dewasa, udah gede. Ya, kayaknya 32 tahun juga udah ada yang cucu kan, gitu ya. Jadi udah dewasa. Nah, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 kita baca juga 2-3. Jagalah hatimu, nah jagalah hatimu dengan segala ya, jagalah kita. Tetap kita harus menjaga hati kita. Sekalipun kita mungkin ada orang-orang yang bisik-bisik sama kita tetap jaga hati. Kita tahu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah penolong kita satu-satunya. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sehat, yang sakit boleh sembuh, ya semuanya yang mendapatkan masalah Tuhan berikan jalan keluar, itu semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, harus dipastikan bahwa hanya Dia, Tuhan saja yang bertata di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus pastikan bahwa hanya Dia yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Jadi kita harus hati-hati karena Allah tidak pernah berkenan dengan rencana jahat. Saudara bisa menilai sendiri kalau itu jahat atau tidak. Ini jahat apa enggak? Kita bisa tahu sendiri. Jadi jangan yang jahat, kadang oh ini bagus, itu baik. Nah, dan itu dapat Dia buka dalam sekejap. Jadi kalau kita ikut-ikutan, ini kita tahu perbuatan yang nggak bagus. Kalau kita ikut-ikutan, dengan sekejap Tuhan akan buka. Tuhan akan buka dalam sekejap kejahatan orang itu atau apa saja yang kita buat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Amsal 15 ayat 3, boleh baca juga sama-sama. Amsal 15 ayat 3, 2-3. Nah, mata Tuhan itu ada di mana-mana loh. Ada di pojok, ada di sana, ada sini, ada di sini, ada di mana. Semua ada, mata Tuhan ada di mana-mana. Dan mata Tuhan itu mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi kita nggak usah khawatir. Asal kita nggak ikut-ikutan sama orang jahat itu, ya. Karena Dia mengawasi sekejap aja dia bisa tahu. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan di GPD Immanuel 32 tahun kita sudah dewasa. Ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Enggak cengeng-cengeng lagi. Saya yakin jemaat-jemaatnya kuat, ya. Ya tante jangan buat-buat banget enggak ini. Tapi tetap ada percobaan, didoain, ya biar tetap kuat. Puji Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang dapat membentengi atau menjaga hatinya. Itu yang berbahagia. Dia bisa benteng ini, dia bisa tahu ini kayaknya nggak bagus. Ya. Jadi dia tahu, dia bisa jaga hatinya untuk dia tidak masuk di dalam situ. Saya yakin jemaat Immanuel kuat, tahu, dia bisa bedakan. Oh ini tidak bagus, ini bagus, ini tidak bagus. Begitu ya. Jadi kita tahu. Dan kita dapat membentengi itu dan menjaga hati kita. Nah, ada satu, saudara mungkin tahu, saya pernah baca, itu juga di renungan kita, tapi yang kayaknya udah lama banget itu, renungan itu kita baca
tahun 2019 gitu, ya. Saya rajin loh saudara baca-baca itu, baca di renungan itu. Jadi kalau Pak Sus saya bilang, ini kayaknya renungan nggak dibuka-buka. Kalau saya buka, boleh lihat, saya banyak banget. Saya catat, saya bagi, saya catat, saya bagi. Jadi di situ ditulis ada satu hormon, tahu kan? Pasti udah tahu. Yang suka baca dia tahu. Ada satu hormon yang namanya apa? Pasti tahu apa? Endorfin. Ya, pasti tahu itu, karena dia suka baca. Ya. Endorfin yang diproduksi oleh tubuh kita di saat saudara merasakan senang, bahagia. Jadi kalau saudara lagi bahagia itu bukan datang begitu aja bahagia. Di samping kita percaya Tuhan, tapi bukan begitu aja dia. Bahagia dan senang tertawa. Yang senang tertawa kayak siapa ya? Kayak Ibu Lady, siapa lagi sini suka ketawa nih? Dari Hosana ketawa. Ya, pokoknya ngelihat saya pasti ketawa, atau ketawain apa saya? Pokoknya ketawa, sukacita. Ya, di situ dikatakan, nah endorfin ini dia memproduksi oleh tubuh kita di saat saudara sedang merasakan bahagia, itu dia lagi produksi tubuh kita. Jadi doa aja sama Tuhan supaya kita tuh tetap bahagia. Biarpun kita kosong gitu ya, tapi kita bahagia karena ada Tuhan di situ. Ya, bahagia dan suka tertawa. Jadi bukan tertawa sendiri, bukan, tapi seizin Tuhan itu ya kalau kita tertawa ya. Dan yang paling berbahagia adalah orang-orang yang pertama ya, yang ketagihan firman Tuhan itu aja. Kalau dia seneng banget, kayaknya nggak bisa ketinggalan baca firman Tuhan setiap hari. Ya, saya memang kalau saya nggak mau bilang saya paling hebat, enggak. Tapi saya usahakan bener. Kita tuh kalau mau baca firman Tuhan pasti larangannya banyak, halangannya banyak, pasti ada. Apa di sini nggak ada halangan kalau baca firman Tuhan? Pasti ada kan? Mau bangun diri aja susah, ya. Tapi kalau kita udah usahakan bangun pagi, baca firman, itu bisa. Ya, kadang-kadang saya juga bisa juga, bukan saya orang super sempurna, enggak. Saya juga kadang-kadang kelewatan juga. Tapi kita tetap usahakan harus dibayar. Dan saya harus baca firman Tuhan itu. Enggak mau ketinggalan baca firman. Jadi yang ketagihan firman Tuhan. Jadi kita selalu mau, dan kita mau selalu baca firman Tuhan. Supaya kita benar-benar hidup kita itu ditolong Tuhan. Kan bukan hanya uang aja yang bikin kita senang, bukan uang yang bikin kita senang, tapi karena Tuhan. Saudara kalau tahu di pastoris ini, ya udah saya mau cerita, pasti saudara udah tahu. Oh kalau hidup pastoris begini, semuanya karena doa, semua karena ya minta sama Tuhan, karena sama siapa, Tuhan kirim, gitu aja. Nah kita harus belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tadi, jadi kita belajar untuk kita tetap bahagia dan selalu tertawa senyum. Saya ajarin ibu, ada seorang ibu, untuk kita belajar untuk mengampuni orang lain. Ya, karena kita nggak tahu hidup kita ini, kita nggak sempurna, kita banyak kekurangan. Jangan pikir gini, oh dia memang banyak dosanya, dia memang begini, begitu. Jadi saya nggak begitu, enggak. Kita tetap harus belajar mengampuni orang lain. Dia bersalah ya atau enggak, menurut kita, ya. Tapi kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Nah, saudara, kita juga harus tahu sebab persekutuan yang intim dengannya ya Allah ialah orang yang punya. Nah, kembalilah seperti apa yang Bapak Gembala katakan, kita mempunyai etika, kita mempunyai moral untuk kita selalu dekat sama Tuhan, kita selalu dekat dan mencari akan Tuhan. Ya, saudara, saya ingin jemaat Tuhan di mana di tempat ini kuat. Ya, hadapi tantangan apapun juga, saya yakin percaya ibu-ibu Hosana kuat, jemaat Tuhan kuat, bapak ibu yang ada kuat, bukan asal kuat-kuatan, bukan, tapi kuat karena memang kita berdoa, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya, kalau saya suka ingetin jemaat, jangan lupa ya, jangan lupa ibadah, jangan lupa kita menghadapi yang kudus. Memang kadang-kadang saya suka ini juga nih, tapi saya bertugas. Saya karyawannya Tuhan. Saya bukan karyawannya manusia, bukan. Saya ini majikan saya adalah Tuhan. Jadi saya bertanggung jawab sama Tuhan.
Jadi kalau saya ingat-ingatin sama saudara-saudara, sama ibu bapak, anak-anak muda, saya ingetin, jangan lupa ya, jangan lupa isi datanya. Aduh, saya nggak bisa kan, saya ada lembu, saya ingin on the way aja, datang aja langsung, nggak usah tulis-tulis, datang. Karena kita mengucap syukur hanya kepada Tuhan, bukan boleh kembalinya, bukan. Saya kalau nggak satu hari kayaknya, satu minggu itu saya kayaknya bersalah sama Tuhan. Jadi saya ingatkan aja. Saya yakin percaya tugas-tugas saya kepada Tuhan itu ya Tuhan pilih. Gitu juga saudara. Saudara mempunyai tugas apa? Melayani Tuhan apa? Kita harus bentengin hidup kita ini, hati kita ini dengan firman Tuhan selalu. Yang memang ada aja orang ngomong dalamnya apa? Sampai kiamat itu pasti ada. Nggak akan berhenti orang ngomong kita. Kita benar tetap bilang salah. Kita salah ya udah salah. Tapi kalau benar bilang lagi salah. Ya. Kita belajar untuk terima semuanya. Kita ingat bahwa dengan sekejap aja Tuhan akan membalas semuanya kejahatan-kejahatan orang yang buat kita. Jadi kita mau usah balas kejahatan dan kejahatan. Ya kita sudah lihat bagaimana demo yang dilaksanakan sama orang-orang di sini ya. Nah kita boleh di sini bukan karena hebat kita, bukan. Ya kalau kita saya bilang waktu kejadian di demo itu mau bilang malu bukan malu-maluin, bukan malu lagi. Malu-maluin ya. Tapi disitulah saat kita dimalu-maluin Tuhan membela kita ya, kita dibela ya, sehingga kita boleh ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan biarlah kita belajar untuk apa? Tutup telinga kita untuk hal-hal yang menyakiti ya, yang menyakiti hati, dan tutup mulut kita untuk hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jadi kita belajar untuk hal-hal yang baik kita boleh lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan kita senantiasa mau membentengin hati kita dengan firman Tuhan. Itu aja. Saudara, pagi hari ini saya yakin percaya saudara boleh diberkati. Ada pagi hari ini diberkati Tuhan. Berkat itu bukan cuma saya ada uang, saya punya uang, saya baru bisa ke gereja. Enggak, bisa juga dalam hati. Ada juga yang dekat nggak ada gereja. Jadi bukan masalah uangnya, kerinduan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah pagi hari ini kalau kita boleh ada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini buat kita, karena kita belajar untuk selalu jaga hati kita, ya, jaga hati kita, jaga kehidupan kita, karena sewaktu-waktu cobaan itu ada. Yang kita bisa jaga apa? Ya kita kalau emosi kita rawat lagi. Tuhan ajar kepada kita untuk kita jaga hati, kita untuk berdiam diri, dan kita belajar untuk tutup telinga untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, kalau yang tidak baik nggak usah dengar. Tapi kalau hal-hal yang baik jadi berkat, kita boleh dekat dan kita boleh bagi-bagikan. Puji Tuhan, biarlah jemaat Tuhan tetap ketagihan akan firman Tuhan itu aja. Ya, jangan lupa kita. Ya memang kalau udah tante nyuruhnya baca firman Tuhan dulu, tidak. Apalagi yang kita mau buat baca firman Tuhan. Kalau udah semuanya kita baca, kita laksanakan, kita lakukan firman Tuhan. Nah saudara jangan apa saja. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita tetap melakukan akan firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, sesulit apapun juga ya hidup kita. Saudara mungkin ada juga yang susah banget menghadapi hidup ini, karena mungkin ada yang nggak cerita ke saya, tapi ada juga yang cerita susah banget ya. Sesulit apapun juga saudara di dalam dunia ini, ingat selama masih ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita, kita ditolong Tuhan, kita dilindungi Tuhan, karena firman Tuhan itu masih kita pegang dan kita pelihara sampai pada hidup ini. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita. Ya, jangan dengar firman Tuhan buang, ya, ditulis. Makanya saya bilang buku saya berapa nih? Saya mau minta lagi buku bersama Tuhan. Kalau ada buku lagi dari ini boleh. Banyak buku saya untuk
Jadi saya nggak susah kalau mau cari firman Tuhan, karena banyak saya cari tahun berapa, nggak ada ruginya kita, ya nggak ada ruginya kita membaca firman Tuhan dan kita terapkan dalam kehidupan anak kita, dalam kehidupan kita pribadi, anak muda yang ada, ada yang tetap semangat, ya anak muda semangat beli dan semua anak buahnya semangat dan banyak yang mundur. Ya juga firman Tuhan sampai di sini, dan Tuhan akan memberkati buat kita semua. Kita akan menghadapi zaman doa dulu buat teman-teman. Kita nyanyi dulu nih. Saya udah lama nih nyanyi sendiri. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa kami dengar pada saat pagi hari ini, biarlah boleh mengingatkan kami semua, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh tanamkan dalam hidup kami dan kami lakukan sehari-hari. Tuhan tolong apapun Tuhan sudah menyampaikan kepada firman Tuhan, dengan mendengarkan hikmat Tuhan, sehat-sehatkan selalu, supaya di dalam memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus yang biasa menyertai, dan di dalam pelayanan juga tempat ini Tuhan selalu dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita mendengar pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Daripada kita pagi hari ini, saya kita semua berdiri. Segala puji dan hormat. Haleluya. Hallelujah.
biasa Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti, kami meraba-raba dalam kegelapan, tapi Tuhan sudah pelihara, lindungi, jaga, memberikan kesehatan, memberikan kecukupan untuk makan, minum, memberikan kami umat-umatmu masih bisa bekerja di DKI Jakarta. Ini semua kebaikanmu, kemurahanmu, anugerahmu yang luar biasa. Kami tidak bisa dapatkan ini kalau bukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa dan negara yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di DKI Jakarta. Tuhan berkati pemimpin kami, berkati presiden kami. Kami mengucap syukur. KTT G20 selesai. Indonesia boleh memberikan satu statement atau deklarasi, komunike bersama apa yang harus dilakukan oleh dunia internasional menghadapi krisis dari pandemi dan akan memasuki tahun yang ditakuti dunia, tahun krisis moneter, tahun krisis ekonomi, tahun krisis akibat perang, gempa bumi, mungkin ada apa saja yang terjadi di alam ini, tapi kami percaya umat Tuhan akan dilindungi. Kami akan mendapatkan pembentengan dari Tuhan. Kami akan mendapat pagar tembok dari Tuhan. Kami akan mendapat perisai yang Tuhan kirim untuk menjaga, melindungi umat-umat Tuhan dimanapun dia berada. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, kaum ibu, kaum bapak, orang tua lanjut usia. Terima kasih banyak Bapak, Engkau sudah membentengi kami sampai saat ini dengan firman Allah, yaitu protokol Alkitab. Biarlah umat-umat Tuhan yang ada, mereka ingat terus kepadamu, bukan ingat masalah, bukan ingat kekurangan-kekurangan masalah hidup ini, tapi ingat kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat. Jika ada yang berikan milikmu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat. Dan biarlah umat-umatmu setia melakukan firman Allah dalam hal memberi milik Tuhan. Karena itu adalah jaminan hidup kami. Tidak ada yang dapat menjamin kami ketika kami melakukan firman Allah. Itulah jaminan kami. Tuhan akan tolong berkati pekerjaan kami, perusahaan di mana kami bekerja, dagang yang kami lakukan, bisnis yang kami lakukan, apa saja yang kami lakukan. Ketika kami mengembalikan milikmu, maka kami akan lihat mujizat terjadi. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, keuangan, mujizat akan terjadi bagi umat-umatmu yang setia melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara mereka yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini, Tuhan juga berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka jalani umur yang Tuhan berikan kepada mereka dengan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Ini doa kami. Dan mereka tahu umur daripada Tuhan, mereka harus kembalikan, mengabdikan diri mereka, tubuh mereka sebagai korban kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah ibadat yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Menghadapi Natal, Tuhan, orang-orang jahat yang dikuasai oleh setan untuk menteror acara-acara Natal, para teroris dimanapun mereka berada, tunjukkan di mana mereka tinggal, tunjukkan di mana mereka bersembunyi kepada Densus 88 sebagai alat atau aparat keamanan untuk menjaga keamanan rakyat supaya mereka dapat ditangkap, dapat diciduk sebelum mereka melakukan aksi. Sebelum mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka untuk membunuh, untuk membakar, untuk merusak apa yang ada di DKI Jakarta. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami yakin Tuhan akan berikan keamanan dan perlindungan buat kami yang tinggal di kota Jakarta. Anak-anak kami, Tuhan lindungi mereka dari gangguan kesehatan, khususnya ada kesalahan obat-obatan yang diberikan kepada mereka, sehingga mengakibatkan gagal ginjal akut. Tuhan tolong supaya obat-obat yang mengakibatkan gagal ginjal itu
ditarik dari peredaran, dimusnahkan, supaya tidak akan mengganggu kesehatan anak-anak kami. Ini doa kami. Dalam pendidikan Tuhan berikan kesehatan dan kecerdasan bagi mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Reli doa puasa yang masih dilakukan pada bulan ini, biarlah umat-umat semua terlibat mengucap syukur di dalam reli doa puasa. Tuhan sudah tolong kami sampai bulan yang ke-32. Dan kami berdoa supaya memasuki hari-hari yang gelap, terowongan yang gelap. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tapi kami sudah persiapkan hidup kami sehingga kami dibentengi oleh firman Allah. Kami tidak akan takut serangan musuh karena Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami supaya umat-umatmu melakukan, praktekkan firman Allah. Karena berdoa dan puasa itu adalah firman yang diajarkan untuk kami praktekkan dalam hidup kami, untuk pertolongan kami dapatkan dari Tuhan. Inilah doa, ini permohonan kami. Berikan kekuatan kesehatan bagi umat-umatmu yang ambil reli doa puasa itu. Tuhan akan jawab doa mereka, kebutuhan mereka, pergumulan mereka, masalah mereka. Mereka akan mendapatkan jalan keluar di sana. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah salah dan dosa kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang kami puji-puji dan besarkan. Terima kasih Bapak Saudara. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Rahmat puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa protokol kesehatan saudara lakukan. Amin.